lampu yang di atas tuh mulai agak main-main gitu. Jadi dia bingung, kok ada yang aneh, dia bilang gitu. Oh ya udah. Itu depannya dia tuh blar di atas meja, di mana-mana, di kantong, di tas nggak ketemu. Yang tidur sampai bangun. Saking kerasnya berarti ya. Lanjut, kebanting lagi pintunya. Dar lagi sekali. Gedung ini, jadi kan gedung kotak gitu, terus pintu ruangannya ketutup gitu, pintu dua zaman jadul itu. Ya itu suara gamelan. Terus kejuman baju nih ya? Baju apa dah? Oh, biar kelihatan kan? Biar kelihatan kebles-kebles. Iya, biar proper lah, kelihatan proper. Bro, kita udah pakai mikrofon sekarang bro. Ya, kita punya mikrofon. Tirek mereknya. Tirek. Tirek. Ini zaman megalitikum kayaknya. Iya. Saya dong. Handset. Handset. Kembali. Ya itu dah. Nah. Biar suara kita tuh kayak korigor. Tapi nggak ada. Halo. Malam ini nggak ada yang. Ya mungkin malam ini kita ngobrol-ngobrol aja. Tapi kita ada cerita kirim-kiriman pemirsa. Oh iya, ada ini, ada yang kirim cerita. Kirim cerita. Nah. Kirim cerita sih. Cuman nama dan tempat mungkin kita samarkan. Kenapa? Ya kan mungkin biar gak gini lah, biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, imbasnya kemana-mana gitu. Kan biar viral, pakai Viral, jangan dong. Oke. Viralnya mungkin yang bagus-bagus gitu kan, jangan yang aneh-aneh. Kita ini bagus. Jadi ada teman saya sini, teman saya kemarin dia ngirim cerita. Dia ini kan seorang sekretaris ya, seorang sekretaris di suatu perusahaan. Perusahaannya itu bergerak di bidang inilah, di bidang penerbangan. Kepelaut, cita-citamu. Kepeterbang. Terus dia tuh apa namanya, cerita tentang pengalamannya dia. Ada sesuatu yang janggal ketika dia pada saat lembur. Dia sih bercerita itu sekitar tahun 2016 itu berapa tahun yang lalu tuh? Ya itulah banyak tahun, ya 9 tahun yang lalu. Dia itu kan dia sekretaris nih. Sekretaris. Biasanya kalau sekretaris itu kan mempersiapkan keperluan atasannya sebelum atasannya datang. Jadi dia itu mungkin datangnya itu bisa lebih awal. Mungkin yang masuknya jam 8 pagi, dia sudah di kantor tuh sekitar jam setengah 8 pagi lah. Setengah 8 pagi dia udah di sana. 8 sore ya bilang. Terus dia setengah 8 udah di sana. Biasanya kan bosnya itu datang jam 8. Jadi dia harus mempersiapkan semuanya. Mulai dari berkas-berkas, rapiin meja, bikinin kopi atau segala macam gitu kan, persiapan keperluan bosnya. Nah, dia tuh datanglah jam setengah 8 pagi. Jadi sebenarnya hari itu sampai pada jam 6 sore itu tidak terjadi apa-apa sih sebenarnya. Ya seperti biasa aja kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang kantoran, meeting, bertemu dengan kolega, mitra, dengan koordinasi dengan teman-teman. Nah, singkat cerita katanya sekitar jam 6 sore ini kebetulan kantornya itu bubarnya itu jam 5 sore, jadi kantornya itu pulang jam 5 sore, dari jam 8 sampai jam 5. Nah dia itu masih di kantor karena dia biasa kan, dia biasa sering dah dia pulang-pulang telat itu. Nah itu sekitar jam 6 lebih dia sendiri di sana lembur mempersiapkan berkas-berkas yang akan ditandatangani besok atau memang tidak sempat dikerjakan tadi. Jadi dia tuh cicil masukin agenda lah, ngefax dari kantor pusat lah, apa segala macem. Nah singkat cerita dia berdua nih sama satpam di sana, sama security.
Nah, jadi pada saat itu sekitar jam 6 lebih kalau nggak salah, itu jamnya sholat maghrib kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau saya kurang ini, kalau salah tolong dikoreksi. Itu sekitar jam 6 lebih itu si security-nya minta izin ke teman saya ini, Mbak, saya ke masjid bentar ya, saya mau sholat maghrib. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Ditinggallah dia. Kebetulan jarak dari kantor ke masjid itu lumayan jauh sih, sekitar jalan kaki itu kalau nggak salah sekitar 5-7 menit lah. Lumayan jauh, 5 menit lah bilang. 5 menit kan kalau jalan kaki kan lumayan tuh 5 menit. Nah akhirnya kan begitu dia ditinggal sendiri, mulailah lampu yang di atas tuh mulai agak main-main gitu, kedap-kedip mungkin biasa. Seperti arus yang mau konslet atau segala macam gitu kan, tapi perhitungannya mau putus. Ya, tapi kan positifnya gitu, oh dia mungkin ada gangguan listrik nih, ya. gini kebelet, tapi dilihat jaringannya kan itu satu jaringan tuh, hanya lampu yang di atasnya dia aja yang kebelet. Lampu yang depan itu enggak, ya, lampu yang di sana enggak, yang di sana enggak, cuman dia aja yang kebelet gini, kedap-kedip. Ditungguin sama dia kan, sempat mati plek gitu kan, sekitar 10 detik lah mati. Mulai dia bingung, kok ada yang aneh, dia bilang gitu. Oh ya udah, nyala lagi. Begitu nyala, pintu depannya dia tuh blar, kebanting sendiri. Itu di dalam ruangan, tidak mungkin ada angin karena agak jauh dari pintu dan jendela. Tiba-tiba kayak ada yang banting kan, ketahuan pintu yang dibanting itu kan duar kayak gitu. Nah dia kaget kan, oh mungkin ini kayaknya memang disuruh pulang atau gimana. Akhirnya agak panik lah dia kan, sambil mungkin baca-baca doa, agak panik segala macam. Begitu dia agak panik itu dia nyari-nyari kunci motor nih. Mana nih kunci motor saya, dicari di atas meja, di mana-mana, di kantong, di tas, nggak ketemu. Oke, nggak ketemu. Dia daripada buang-buang waktu mencari itu dulu, dia namanya sekretaris kan, orang terakhir di sana, dia harus memastikan ruangan bosnya itu semua tertutup, pintunya, jendela, AC dimatikan. Nah akhirnya dia masuklah ke ruang bosnya. Lampu dimatikan, AC dimatikan, jendela tutup, apa segala macam persiapkan. Begitu dia keluar itu sekitar kurang lebih 10 menitan dia di dalam beres-beres segala macam, ngeberesin itu, tiba-tiba kunci motornya berada di atas meja. Mejanya dia. Oh, sering. Nah, ini kan sebenarnya fenomena kok gini deh. Ya udah, dia mencoba untuk tenang, tetap baca doa dalam hati. Nah, setelah itu dia udah beres-beres nih kan, bawaan cewek biasa kan banyak kan. Banyak dia bawa rice cooker gitu, enggak rice cooker. Komputer ya. Bawa tas, bawa mungkin berkas, mungkin dia mau kerjain di rumah. Kebetulan dia masukin helm kalau nggak salah tuh. Di tas? Nggak, dia bawa helmnya. Bukannya, intinya dia keluar di ruangannya dia itu, dia riweh, banyak bawaannya dia. Nah begitu dia keluar, mau ngunci ruangannya dia, kebetulan kan ruangannya jadi satu sama bosnya. Ruangannya jadi satu, cuman di dalam ruangan ada ruangan lagi gitu kan, paham kan ya? Nah setelah mengunci ruangan bosnya, mengunci ruangannya dia nggak bisa ngunci, dia harus taruh dulu barangnya di bawah. Begitu taruh barangnya di bawah, gitu kan, dia taruh semuanya, agak nunduk, naruh semua. Nah di sebelah ruangannya dia, di sebelah kanan itu ada ruang kasir katanya. Kasirnya dia, kasir kaca bolong gitu. Ya ada kaca. Nah di sana kan bisa dilihat dari luar tuh apa isi dalamnya tuh. Iseng dia, mungkin dia noleh ke sana, kok kayak ada spanduk, tahu nggak spanduk yang banner tapi yang masih digulung, yang bersandar di tembok. Ya, yang bersandar di tembok itu. Nah begitu dia gini, dia nggak ngeh kan, oh ya udah sih mungkin buat acara besok atau acara gimana gitu kan. Dia nggak ngeh. Nah yang jelas spanduk itu ada diikat di ujung, di tengah sama di bawah. Tahu kan, kebayang kan spanduk putih, ikat. Jadi ikatannya dibanyain. Ya, ikat di senderin di tembok, kelihatan dari luar. Oke, begitu dia ngunci, keluarlah dia, dia kebelet pipis. Nah, setelah dia kebelet pipis itu, oh ya udah,
kebetulan ini jarak dari rumahnya dia ke kantor tuh lumayan jauh, sekitar 15-20 menit lah. Jadi kan lumayan jauh nih, daripada dia nahan pipis. Nah, dia pipis di kantor. Jadi ketika itu dia jalan dari ruangannya dia ke toilet itu, tetap ngelewatin lorong menuju lobi utama, tetap jalan pipis, nggak ada apa-apa, aman dah. Jalan, begitu dia keluar, dia lupa chargernya ketinggalan di dalam, charger handphonenya. Nah, mau nggak mau dia harus ngambil kan, ngambil, jadi dilema sana nggak ya. Akhirnya daripada di HP handphonenya mati, tidak bisa dihubungi apa segala macam, dia kesana lagi. Begitu dia kesana, entah gimana feelingnya itu dia mau ngelihat kanan tapi nggak jadi. Jangan dia bilang gitu kan, dia mulai kanan, jangan, akhirnya nggak dia ngeliat nih. Ini posisinya udah di depan pintu. Udah di depan pintu, udah pintu pintunya dia mau buka lagi nih. Dia mau ngelihat kanan di ruang kasir itu, nggak, jangan di dalam hatinya. Akhirnya jangan, nggak dilihat. Begitu dia masuk, dia ambil chargernya. Begitu dia keluar, mungkin ini ya salah satu apa namanya, jangan mengikuti pikiran sendiri. Kan kita kadang apa yang ada di pikiran kita tuh kadang kita bisa tolak, tapi kita kadang nggak bisa bendung kan. Yang kita awalnya nggak mau jadi mau. Nah, begitu dia keluar, tiba-tiba aja dia pengen ngelihat ke, akhirnya awalnya di kanan kan, begitu dia keluar kan di kiri kan. Dia langsung ngelihat kiri, itu spanduk itu udah berubah. Jadi Posisinya sudah berubah. Awalnya nyandar begini, ingat dia posisinya nyandarnya ke kanan gini, dia nyandar ke kiri dan berubah menjadi lebih besar. Spanduknya membesar. Kebayang nggak? ya. Hah, kok gini, perasaan nggak gini, tadi kan cuma berapa menit dia lewat, kok berubah gini, dia bilang gitu. Agak gelap di sana kan, ini spanduk apa terus lama kok dia, kalau kita perhatikan benda, pernah nggak sih kalian tuh merhatikan benda tuh dia membesar. Dia tuh begitu katanya, membesar sampai penuh jendela itu. Kaburlah dia nyadar sudah ada tidak beres, kaburlah dia, jalan di sepanjang lorong itu. Di sepanjang lorong menuju parkiran itu dia mencium bau yang nggak enak, bau busuk sekali katanya. Bener-bener busuk. Nah, begitu dia keluar, parkiran itu, angin tiba-tiba datang menerpa dia. Nggak ada apa, langsung gitu kan, merinding nggak? Kayak dipapasin itu nggak? Ya, kayak dia gitu. Wih, apa nih, dia bilang gitu. Dia udah mau nangis mau gimana, ya udah dia cepat-cepat itu ambil kunci motor, dia starter, jalan. Begitu dia jalan ngelewatin gedung satu lagi, gedung ini tuh kalau nggak salah saya bilang gedung teknik lah namanya. Dia kan di kantor administrasi, ada gedung teknik. Dia lewat, dia mau ngelewat jalan yang setapak, jalan kecil jalan itu, dia ngelihatlah ular sebesar batang pohon katanya, tapi tidak ada kepalanya, hanya badannya aja melintang di sana. Di sana dia bang. Tapi cuma lewat atau menghalangi jalan. Diam awalnya, terus dia kan akhirnya berusaha tenang kan. Dia bilang, dari saya sudah kencing, saya pengen kencing lagi, dia bilang gitu, saking takutnya apa segala macam. Sekarang udah nggak ada orang di sana. Yang anehnya juga security yang bilang mau sholat maghrib itu sampai jam 7:30 lebih belum datang juga. Akhirnya dia sendiri di sana. Jangan security udah ngeliat dulu pulang terus. Nah, nggak tahu. Nah, kemudian itu kan jalan dia nih, ular dong besar banget. Dia ditungguin sama dia, sambil baca doa kan. Baca doa, tungguin, akhirnya jalan lah ular itu. Akhirnya. Tapi ada diinfokan kalau ular itu panjang lah, mungkin untuk segi warna. Logikanya ular itu pasti panjang karena jalan yang setapak itu khusus untuk dua motor bisa lewat sebenarnya. Itu kurang lebih lebar jalan itu 3 meter. Jalan basic. 3 meter lebar. Nah, itu kan dia kepalanya nggak kelihatan katanya. Dia cuma sepanjang jalan, ekornya hampir kelihatan ekor, cuma kepalanya nggak kelihatan. Itu warnanya hitam.
hitam legam, Ular anu tuh. dibilang ular sawah, ada motifnya. Ini dia hitam legam katanya, besar sekali katanya. Nah habis itu dia pulang, begitu pulang sampai rumah oke, aman, tidak ada kejadian apa-apa. Besokannya dia kerja lagi kan, datang seperti biasa setengah 8 pagi. Dia ngeliat, dia anggapannya salah satu orang pertama yang nyampe di kantor kan ya. Yang pertama kan pasti ada cleaning service, ada security kan, yang buka kantor, yang bersihin kantor sebelum aktivitas, pasti ada cleaning service, ada security yang memastikan semuanya. Nah dia salah satu orang yang datang ke kantor. Dia datang ke kantor, ruangan kasir itu belum dibuka, spanduk itu udah nggak ada. Spanduk itu udah nggak ada, dia ngeliat ini kan, karena udah pagi dia agak berani kan. Kok nggak ada, dia bilang gitu. Terus dia penasaran kan, begitu dia selesaikan dulu semuanya tugas-tugasnya dia, nah dia nyari lah ke unit yang membidangi biasanya perlengkapan kan. Unit perlengkapan biasanya ketika mau ada kegiatan itu kan biasanya orang nyetak spanduk gitu kan, orang nyetak spanduk, terus orang perlengkapan apa segala macam. Dikonfirmasilah ke dia, Mas, kemarin ada nyetak spanduk buat gini-gini nggak? Hah? Nggak ada, dia bilang itu. Coba tanya ini, dia bilang itu. Tanya si A, Mas ini ada nyetak spanduk nggak kemarin? Nggak ada, kan belum ada kegiatan apa-apa, dia bilang. Jadi nggak ada spanduk kok, dia bilang. Ada tuh spanduk-spanduk yang lama kalau mau. Oh enggak, dia bilang. Cuma nanya aja, dia bilang itu. Asumsinya dia adalah malam itu dia melihat yang bisa dibilang poci. Sepertinya dia melihat poci, cuman dia tidak ngeh. Dia ngehnya itu ketika dia balik, terus poci itu berubah membesar. Nah, jadi dari sana dia berusaha mengurangi kerja lembur. Itu pun kalau harus lembur harus ada yang menemani di sana. Paling tidak dia menahan security atau cleaning service buat nemenin dia lembur. Ya, security-nya ngeliat duluan ya waktu itu. Mau kabur. Nah, asumsinya dia begitu. Mungkin security-nya udah ngeliat duluan, terus dia kabur nunggu di mana gitu kan. Soalnya kantornya lumayan luas. Tapi dia besoknya itu dia nggak ketemu sama security, konfirmasi apa kemana? Kan beda shift kan. Ya dicari lah. Kalau udah kejadian itu sih cari. Ya mungkin pada kemarin tuh nggak ketemu dia. Security. Blok. Kalau yang terikat, ya poci sih. Ikatannya ada 3, lihat. Poci Di atas, tengah, bawah. poci 3 juga bro. Iya. Kepala, pinggang, sama kaki anjir. Kepala diubun-ubun, Pundak, pinggang, kaki. Posisi itu nggak menghadap ke dia. Bisa jadi. Dia sih bilang sebenarnya di kantornya dia itu banyak, masing-masing ruangan tuh punya daerah teritori masing-masing lah. Masing-masing ada dengan kos. Iya, ada yang lah. mungkin kalau bisa dibilang itu ini daerahnya ini daerahnya ini. Ada juga dia bilang di lorong itu sebenarnya di sana ada satu perempuan yang mukanya rusak. Nah, jangan itu yang dia cium aroma yang tidak. Ya bisa jadi. Tapi kan kita namanya kita kan juga tidak mengetahui ya. Tapi menurut dia kayaknya itu. Soalnya dia juga pernah ngelihat di lorong itu. Dia lagi ngobrol sama salah satu dia pemimpin unitnya lah. Misalnya unit A, unit B, unit C dibawahi oleh bosnya dia ini kan. Nah, salah satu unit si B ini, salah satu unit B ini dia lagi ngobrol sama dia kan, lagi ngobrol. Akhirnya dia pergi, si sekretaris ini pergi, datanglah si pimpinan satu lagi ngobrol berdua. Nah, pada saat itu ngobrol ini sudah sore kalau nggak salah kejadiannya, udah mau pulang 4:30 jam 4 lah. Di lorong itu kan memang agak gelap tuh, agak temaram lah. Ini antara ini si bos si B, ini bos si C, ya kan. Di tengah-tengah ini dia katanya, ya dia gini nih, aduh merinding sih. Dia gini terus dia gini depan.
Katanya sih seperti itu. Jadi dia memang teritorinya tuh di lorong itu sering mondar-mandir katanya. Tapi tidak dijelasin Mondar-mandir. cewek itu penampilannya mungkin dari makanya nggak ada ya. Dia sih bilang dia putih lusuh. ya kebanyakan mungkin bajunya ya lusuh, kotor, terus dia mukanya hancur setengah gitu, terus rambutnya kan agak yang kriwil gitu tapi agak panjang katanya. Tapi kelihatan mukanya kan hancur. Itu sih katanya dia. Cuman dia sih bilang memang katanya saya memang kadang bisa ngerasain kadang kalau memang lagi jelek atau lagi apalah auranya dia tuh dia bisa ngelihat gitu, dalam artian langsung dia lihatin segala macam, lagi capek lagi apa, mungkin ngaruh ke psikis kan. Halusinasi. Haus validasi. Kayaknya ada tuh. Siapa tuh? Tadi kamu ceritain. Jangan dong. Oke. Siapa tuh? Saya nih. Iya sih, kita ngomongin kamu yang nggak ada, kepo. Tapi ngomong-ngomong kan pintu kebanting tuh creepy tuh kalau ada angin ada hujan. Sebenarnya kan Tapi ketika security itu izin untuk sholat, berarti security itu biarkan pintunya nggak buka berarti? harusnya dibiarkan terbuka, dan ketika pintu itu ditutup harusnya ada orang yang menutup. Ini bukan pintu yang memang ada kan, pintu yang memang paling tutup sini paling tek gitu aja kan. Hidrolik. Ya itu mungkin bisa jadi angin atau memang dia udah miring pintunya. Nah ini pintunya udah tegak, buka kan, tiba-tiba ketutup, tek gitu. Oh ya saya sorry, lupa partnya yang pintu itu. Setelah ketutup pintu tuh gini, gagangnya tuh gitu tuh. makanya dia langsung panik waktu itu. Oh itu yang buat dia panik. Itu yang buat dia panik, dia langsung nyari kunci motor, dia mau kabur. Tapi dia ingat sama kewajibannya dia, saya harus beresinin dulu baru saya kabur. Nyari kunci motor nggak ketemu, masuk tiba-tiba udah di atas meja. Jadi kejadian ini sering ya, yang saya dengar kalau yang kehilangan barang kita tiba-tiba panik. iya. Mungkin kalau logikanya entah dia kecapean atau apa nggak lihat. Kalau itu kan kalau kita logikakan, ya kalau kita logikakan. Tapi kalau mau dikait-kaitkan dengan hal seperti itu ya, itu apa namanya? Tidak bisa dibilang tidak juga. Bisa jadi itu terjadi kan. Menurutmu? Apa? Menurutmu? Kalau pintu banting-banting tuh, karena saya pernah juga ngalamin gitu. Iya, percaya nggak percaya. Masalah pintu saya 2 kali ngalamin kalau pintu dibanting itu. Gimana tuh? Singkat dulu. Kalau masalah yang benda-benda hilang kita cari. Kalau benda-benda hilang sih sering saya. Sering juga. Kunci motor, kunci motor bang, saya kan kecil kan, terus barang banyak. Terus di tempat yang udah dilihat pergi nyari lagi, tiba-tiba tempat yang udah dilihat ada di situ. Fenomena kan? Fenomena lupa. Gak ada fenomena sebenarnya. Tapi kalau itu ceritain dah, pintu kebanting itu pernah sih. Ini yang Gimana tuh? Yang melihat tuh sebenarnya lebih dari 2 orang yang melihat. Cuman yang ini kan lagi ada event ya di suatu gedung serbaguna. Event? Yes. Bukan event yang itu. Event beneran. Beneran. Oke. Di gedung serbaguna lah. Waktu itu hari anak tuh, ingat saya, hari anak. Dan sama salah satu lembaga pemerintahan buat register sama teman-teman nih, karena dari LBH kan ya. LBH ini itu lembaga hukum ya, Lembaga Bantuan Hukum. lembaga bantuan hukum anak perempuan. LBH Apik gitu. Ingat saya, tapi lupa kepanjangannya apa. Jadi buat acara di suatu gedung serbaguna untuk hari anak. Jadi yang jadi panitia itu teman-teman semua. Prepare kan betul tuh
kadang ke malam kan kalau prepare gitu-gitu karena biar besoknya tuh ready dipakai tempatnya itu malam di kena dekor nih, di gedung ini ya. Di sensor. Nambahin kerjaan editor kamu. Jadi di ruangan di tahu kan gedung itu Di belakang. di tengah. Oh, tengah. Tengah waktu itu masih yang versi dulu lah belum renov. Kan kursi-kursi teater. Tempat anak underground itu ya. Iya, kursi teater kan. Iya. Nah, kita di panggung nih, ngedekor panggung. Cuman karena beberapa perlengkapan dekor tuh kita taruhnya di kursi-kursi meja, kursi-kursi penonton, kursi teater tuh di situ lah kita sambil ngelat, sambil apa. Terus sampai jam 2 malam. Yang bangun nih, yang posisi bangun kerja itu saya, ada gede Kiam, Oh gede. ya, Ogi, Lagi. terus siapa lagi? Sandi kalau nggak salah tuh, Sandi. Nana big lah ya. Big lah sama beberapa teman-teman. Cuman yang lain ini ada yang setengah tidur udah ngantuk capek itu ada yang ketiduran. Yang bangun tuh saya sama Gede berdua. Yang masih benar-benar sadar. Ya. Ntar berarti kan mulat itu apa tadi? Mulat. Kayak buat inilah buat Ngulat itu adalah menganyam. dekornya lah. Menganyam. Ngerjain dekor lah katanya. Jadi kita ngerjain di kursi teater mau ditempel di panggung gitu. Ngerjain. Kan di gedung ini kan persegi nih. Ada di samping itu ada pintu masuk, sebelah ada pintu keluar kan. Dua terus Cuma ada gede itu kan, yang samping. samping itu. Pintu itu kan udah lewat. Nah waktu itu kondisinya dia di pintu masuk yang dari samping salah satu pintunya pintu masuk itu kebuka nih, kebuka. Tapi pintu keluar yang sebelahnya ketutup. Jadi kita lagi asik nih, berdua saya, yang lainnya tidur lagi asik ngerjain. Jadi pintu ini sepasang. Ya dua gini kan, Ya, tapi posisinya dibuka sebelah, buka sebelah gini. Bukanya itu ke dalam atau keluar? Lupa ke dalam deh kalau salah ke dalam. Lagi asik, tiba-tiba suara anjing nih, au, tangan kan ya? Sebentar Black. Itu kamu sadar gak jam berapa? Setengah dua Oke. di tempat itu ya. Ini hari. Dini hari di tempat itu kan tahu tempatnya kan? Itu belum renov, masih tua dah bangunan tua. Si chaos lah. Chaos, asik. Tiba-tiba suara anjing ngeraung gitu. Gue berdua gini, enggak kan? Aku cuek aja. Oh ya udah anjing gitu. Musim kawin atau apa lah. Balik kita ngeliatin lagi ngerjain, tiba-tiba pintu dibanting. Gitu. Wah, boleh. Aduh. Berdua. Terus yang tidur gini kan. Oh, Aduh. yang tidur sampai bangun. Saking kerasnya berarti ya. Bangun. Pintu tuh kebanting tuh. Kalau waktu itu kita masih mikir logis nih, angin, karena kan dia di luaran itu terbuka kan, taman ke angin kencang luar sih. Ganjel gitu. Diganjel atau pakai ada batu. Ganjel lah teman saya ini diganjel, ambillah batu di luar misalnya. Ganjel biar tetap kebuka. Ganjel kebuka, karena kalau ditutup tuh panas. Panas pengap ya. Ya cuma ganjel lah. Aman, sip, aman. Lanjut, ingat saya ngecat piringan nih, CD itu. Kita kan buatnya itu Ornamen lah ya. dari bahan bekas gitu kan. Ada CD dicat emas, ngecat styrofoam. Anjing berkelahi di luar nih tiba-tiba, berisik lah, kaget kan? Ya anjing itu gitu. Tiba-tiba sepi dia. Ngecat. Lagi nih suara anjing ngeraung. Teman saya gede nih, ribetnya anjing gitu kan. Lumayan ya suasana ini, super gini, bla 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 bla. Dah deh fokus deh. Ntar lagi udah mau pagi dah itu hampir jam 2:30 lah, udah jam 3. Nah, pas mau lanjut, kebanting lagi pintunya. Dar lagi sekali. Itu yang udah diganjel. Ganjelannya gimana terbang? Enggak, pokoknya mental. Gitu. Iya. Iya. Ada gede. Kalau mau konfirmasi kan aja ke dia. Yang tidur itu Gede kamu. bukan ada teman Gede. teman SMA. Dari situlah dalam berhenti kerja tidur. Dari situ Mungkin ada orang nggak yang iseng mungkin tuh nungguin nggak? mungkin ya, ada yang nggak Iya. lihat ya. Tapi lah. Tapi logikanya mungkin orang. Suasananya creepy itu takutin. Tapi pencahayaan ada kan? Paling dari panggung. Pencahayaan cuma di panggung.
pas sampai sana kalau yang pintu-pintu kebatin kalau saya kaget, udah kaget, takut, melek berdua. Kalau di gedung di belakang, Gedung di belakang, itu dia lanjut ya, Nah, lanjut ya, lanjut. hari H ya, hari H. Acara tuh waktu itu 2 hari, Sabtu Minggu. Yang kolektif itu bukan? Bukan ya? Wah, udah lama sekali nih. ini acaranya berlangsungnya malam. Malam ada para band Yuda, Ups main Krusty Confine. ya, Krusty Confine. Hari H ternyata di hari H itu ada item yang kurang, kayak piagam itu untuk si pemenang juara lomba, kan ada lomba-lomba Wah, korupsi. kurang. Gelap. Bukan, belum dibikin. Lupa. Ternyata masih tergeletak nih frame-nya dua. Kelupaan. Sorry lah. Dicarilah sama teman panitia yang lain. Frame untuk lomba ini mana? Cari-cari di belakang panggung, di tempat storage Backstage lah. Backstage-nya. Wah, ini frame-nya masih kosong gitu kan. Itu baru abis isoma jam 7 lah. Sama gede juga, ini masih sama gede. Dia kosong nih, frame-nya belum dibuat. Terus jam berapa pembagian? Jam 9. Sekarang masih jam 7. Gas, buatlah dadakan. Pada saat itu langsung dibuat. Ya ini Oke. kalau lagi, kan band lagi jalan nih, parade band waktu itu. Band lagi jalan. Di mana tempat gitu. Yang enggak banyak orang, juga enggak kelihatan gitu kan. Tuh, acara itu ya udah lewat gitu ya, apa. Kan di lokasi ini banyak gedung-gedung tuh. Terus kita lihat mana yang terang gitu kan. Karena ya waktu acara cuma satu yang dinyalain, karena kita nggak mau di gedung lain. Oke. Jadi cuma satu yang dinyalain. Kita lihat dah. Ada satu gedung di belakang itu yang terasnya nyala nih. Tapi kita nggak tahu isinya apa. Gedung ini, gedung. Satu gedung terus terasnya nyala nih lampunya, lumayan luas lah tuh. Itu nyala. Coba ke sana. Ya di sana tuh barang-barang dibawa semua kan, malah taruh di teras itu. Ngerjainnya berdua. Berdua. Apa kita buat? Ini ya udah, mulai gas, mulailah ngecek lagi, narik kawas, sambil ngobrol. Dan di situ tuh suara acara di gedung yang kita tempat acara panggung tuh nggak kedengeran tuh, cuman paling bass drum gitu ya. Iya. Sepi lah sama suara motor. Itu masih jam 7, hampir setengah 8 ya, masih rame lah. Lalu kita di teras lagi kita buat tempat. Ternyata di dalam itu tuh kayak atau bisa bener apa enggak nih gedung ini. Jadi kan gedung kotak gitu, terus pintu ruangannya ketutup gitu, pintu 2 zaman jadul itu. Ternyata suara gamelan Dari dalam gedung. di dalam itu. Sebentar, pintunya kebuka apa ketutup? Ketutup ya, rapat ya. Oh ya, oke. Oke. Gamelan. Suara gamelan. Oke. Gamelan nih. Ya. Gede juga denger. Iya. Dari acara ada gue gamelan. Gamelan enak nih kan. Masalahnya kalau gamelan tuh agak sensi kan. Iya. Di tempat-tempat tertentu ada gamelan agak aneh gitu. Di tempat yang memang tidak mungkin ada gamelan. Mungkin Tapi kemungkinan sih, kalau menurut saya sih di dalam itu kayaknya memang tempat alat itu kayaknya. mungkin ya. Ya. Mungkin. Akhirnya cepet-cepet ngejar waktu. Lanjut. Sampai akhirnya mau selesai itu cuman tipis kedengaran. Apa namanya yang paling besar? Gong. Udah tipis di tengah riuhnya jalan raya, terus dep di gedung sebelah acara itu kedengaran Berirama. pokoknya kayak dipukul 2 kan gong biasa bolak-balik. Ya. Oh iya. Yang gede satu, yang kecil satu. Gitu lah asumsi saya kira kan. Terus anjing sudahlah balik lah gitu, udah jadi nih, udah balik jalan acara bagian
Besoknya kan selesai nih acara, kan ada evaluasi terus panitia. Itulah kita ngobrol. Kemudian saya dengar ini itu ruangan apa? Itu ruangan Sendra Tari kalau nggak salah. Sendra Tari dan emang ada alat. Emang ada alat gamelan di sana? Benar kan? Benar. Alat dari tubuh jam 7 dengan ruangan ketutup. Tidak tahu mungkin ada kucing kejebak. Baru saya mau bilang mungkin. Iya, kucing main bom. Mungkin dia kan mungkin dilewatin deh. Bingung kan tabrak semua. Mungkin dia ngejar tikus. Kayak lari tung 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 tung. Masa dia nge-rebound di sana? Ngebal. Gitu Ngeban. Kalau main biliar ngeban. Teng 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 gitu. Cara menghibur diri kayak gitu. Kucing kejebak. Ya kalau dimasukin logika sih itu. Anjing.